Kenapa orang ini melarikan diri dengan menggunakan sebuah balon? Balon d'Or nggak bang? Bukan, Tir. Halo Sobat Penyatir, setelah Jerman mengalami kekalahan pada Perang Dunia Kedua, Jerman dibagi-bagi menjadi wilayah pengaruh sekutu yang memenangkan Perang Dunia Kedua. Konferensi Potsdam pada tahun 1945 membahas nasib Jerman setelah menyerah tanpa syarat pada tanggal 8 Mei 1945. Kala itu, Jerman bagian timur di bawah pengaruh Uni Soviet dan Jerman bagian barat di bawah pengaruh Amerika Serikat, Britania Raya, dan Perancis. Jerman Timur berdiri pada tanggal 7 Oktober 1949 dengan nama RDJ atau Robert Downey Jr. Maksudnya Republik Demokratis Jerman atau sering disebut juga sebagai negara boneka dari Uni Soviet. Sedangkan Jerman bagian barat di bawah pengaruh Amerika Serikat, Britania Raya, dan Perancis mendirikan Republik Federal Jerman atau dalam bahasa Jerman dikenal dengan Aduh, kalian baca sendiri dah. pada periode antara 23 Mei 1949, kedua negara ini dijaga ketat di perbatasan. Dan pada tahun 1961, pemerintah Jerman Timur memperkuat perbatasan di bagian barat dengan membangun tembok Berlin. Kala itu Jerman Timur tumbuh menjadi negara dengan ekonomi kuat dan teknologi yang paling maju di antara negara-negara blok timur ataupun pengaruh Soviet lainnya. Namun, bisa dikatakan Jerman Timur masih cukup jauh tertinggal dan kurang makmur dibandingkan dengan saudaranya Jerman Barat yang lebih maju. Untuk itulah banyak warga Jerman Timur mencoba melarikan diri ke Jerman Barat dengan berbagai cara. Namun, karena perbatasan yang dijaga ketat, banyak warga yang berusaha untuk melarikan diri terbunuh oleh penjaga perbatasan atau karena menginjak ranjau darat. Dari sekian banyaknya warga Jerman Timur yang berusaha melarikan diri, salah 8 diantaranya yang terdiri dari anggota keluarga berhasil melarikan diri dengan menggunakan sebuah balon. Nah, untuk itulah pada video kali ini kita akan membahas kisah nyata tersebut ya, Tir. Bukan balon yang itu, woi. Pada tanggal 16 September 1979, 8 orang dari 2 keluarga melarikan diri dari Jerman Timur dengan menyeberangi perbatasan ke Jerman Barat menggunakan sebuah balon udara buatan sendiri. Prestasi unik ini merupakan hasil dari persiapan selama lebih dari 1,5 tahun yang melibatkan 3 balon berbeda, berbagai modifikasi, dan berbagai kegagalan. Jerman Timur yang saat itu merupakan wilayah pengaruh Uni Soviet dipisahkan dari Jerman Barat di blok barat oleh perbatasan Jerman bagian dalam dan tembok Berlin. Perbatasan ini dijaga ketat dengan menara pengawas, ranjau darat, tentara bersenjata, dan Schutzbefehl atau perintah untuk menembak bagi warga yang melakukan penyeberangan secara ilegal. Seorang teknisi listrik dan mantan mekanik Angkatan Udara Jerman Timur, Peter Strelzig, dan seorang tukang batu serta pekerja di sebuah pabrik plastik lokal, yakni Gunther Wetzel, sama-sama merencanakan untuk melarikan diri dari Jerman Timur ke Jerman Barat. Pada tanggal 7 Maret 1978, mereka sepakat untuk merencanakan pelarian. Pada awalnya, kedua sahabat dekat tersebut yang sudah kenal selama kurang lebih 4 tahunan merencanakan untuk membangun sebuah helikopter. Namun, secara cepat keduanya menyadari bahwa itu cukup mustahil karena mereka akan kesulitan mendapatkan mesin yang pas untuk helikopter seperti itu. Mereka kemudian mencari ide dan menemukan bagaimana kalau kita membuat balon udara saja, bukan balon d'Or. Keduanya sepakat dan mulai merancang proyek pembuatan balon udara super besar tersebut. Strelzig dan Wetzel mulai meneliti balon. Rencananya adalah melarikan diri bersama istri dan 4 orang anak mereka. Keduanya memperkirakan berat 8 penumpang dan balon itu sendiri sekitar 750 kg. Perhitungan selanjutnya menentukan bahwa balon yang mampu mengangkat beban seberat itu perlu menampung 2000 meter kubik udara yang dipanaskan hingga 100 derajat Celcius. Selain itu, membutuhkan material kain untuk balon yang diperkirakan menghabiskan 800 meter persegi. Strelzig dan Wetzel tinggal di sebuah kota kecil di Popnek, di mana mereka akan kesulitan memperoleh kain dalam jumlah besar tanpa menimbulkan kecurigaan terhadap aparat setempat. Untuk itulah kedua sohib tersebut mencoba mencari dan membeli kain di kota-kota tetangga seperti Rudolstadt, Saalfeld, dan Jena, tetapi gagal. Tak menyerah,
keduanya melakukan perjalanan sejauh 50 km ke Gera, di mana mereka membeli gulungan kain katun selebar 1 meter dan sepanjang 850 meter. Para pelayan toko terkejut dengan jumlah kain yang dibelinya tersebut, sehingga menanyakan, mau buat apaan woi? Namun, keduanya menjawab kain katun tersebut akan digunakan sebagai lapisan tenda untuk klub berkemah mereka. Setelah itu, Weasel ditugaskan untuk menjahit kain tersebut menjadi berbentuk balon dan menghabiskan waktu selama kurang lebih 2 mingguan. Di sisi lain, Strelzyk ditugaskan untuk membuat keranjang dan pembakar dari balon tersebut. Mereka membuat keranjang balon dari bahan-bahan sederhana, misalnya rangka besi jemuran, tali jemuran, selang, pipa air, dan menggunakan gas semacam LPG ataupun propana sebagai bahan bakar balonnya. Pakai warna hijau nggak bang? Setelah beberapa bulan lembur bekerja, akhirnya Weasel dan Strelzyk berhasil menyelesaikan balon udaranya. Nah, sebelum digunakan perlu uji coba dong. Untuk itulah pada bulan April 1978, mereka melakukan uji coba kira-kira berjarak 10 km dari perbatasan. Uji coba pertama gagal karena balon tergeletak yang menyebabkan tidak dapat mengembang. Selain itu, mereka menemukan cacat desain bahwa kain katun yang mereka gunakan untuk membuat balon terlalu berpori dan bocor-bocor secara besar-besaran. Bocor, pakai not? Upaya uji coba pertama mereka tersebut menghabiskan biaya sebesar 2.400 DDM. Setelah kegagalan pertama tersebut, mereka bereksperimen dengan berbagai jenis kain lain, di antaranya kain payung, tafeta, nilon, Dan mungkin pakai kain kapan juga bang? untuk menemukan mana bahan terbaik untuk membuat balon udara. Untuk mendapatkan kain dalam jumlah yang sangat besar tersebut, kedua sohib tersebut pergi jauh ke kota-kota tetangga untuk mengurangi kecurigaan. Kali ini, bahkan mereka menempuh perjalanan sejauh 160 km dari kota asal mereka untuk mencari bahan balon yang diinginkan. Setelah mendapatkan kain yang kala itu berjenis tafeta sepanjang 800 meter dan selebar 1 meter, dalam perjalanan pulang, mereka juga membeli motor listrik untuk mempercepat mesin jahit pedal mereka. Secara cepat, mereka kembali membangun balon kedua. Setelah selesai uji penerbangan kedua, mereka tetap mengalami kegagalan. Kecewa berat, akhirnya Gunter Weasel memutuskan keluar dari proyek tersebut dan berencana untuk membangun pesawat bermesin bensin yang dikiranya lebih menjanjikan. Sementara itu, Strelzyk terus mencoba memperbaiki pembakar. Pada bulan Juni 1979, ia menemukan bahwa dengan tangki propana terbalik, tekanan tambahan menyebabkan propana cair menguap yang menghasilkan api yang lebih besar. Kemudian kembali ke lokasi pengujian di mana ia berhasil menemukan konfigurasi baru menghasilkan api sepanjang 12 meter. Upaya melarikan diri pertama. Pada tanggal 3 Juli 1979, seluruh keluarga Strelzyk lepas landas dari pembukaan hutan pada pukul 1.30 pagi hari dan mendaki dengan kecepatan 4 meter per detik. Balon mereka mencapai ketinggian 2000 meter. Angin sepoi-sepoi meniup mereka ke arah perbatasan. Balon kemudian memasuki awan dan uap air dari atmosfer mengembun pada balon, kemudian menambah berat yang menyebabkan balonnya turun sebelum waktunya. Keluarga itu mendarat dengan selamat sekitar 180 meter dari perbatasan, yakni di tepi zona perbatasan yang dipenuhi dengan ranjau. Tidak yakin di mana mereka mendarat, Strelzyk menjelajah dan ternyata mereka masih berada di sebuah kota di Jerman Timur. Strelzyk dan keluarganya menghabiskan 9 jam dengan hati-hati melarikan diri dari zona perbatasan selebar 500 meter. Pada akhirnya, mereka berhasil kembali ke rumah meskipun mengalami kegagalan. Secara cepat, pihak kepolisian menemukan bekas balon mereka dan memerintahkan mencari pelakunya. Upaya melarikan diri kedua. Weasel yang sebelumnya keluar dari proyek tersebut kini mulai tertarik lagi dengan keberhasilan rekannya mengudara. Weasel dan Strelzyk kembali merancang sebuah balon yang 2 kali lebih besar dari sebelumnya.
didapatkan bahwa untuk mengangkut 8 penumpang masing-masing beserta keluarga mereka dibutuhkan balon dengan volume 4000 meter kubik, diameter 20 meter, tinggi 25 meter, dan membutuhkan kain yang banyak, yakni sekitar 1250 meter persegi kain taffeta. Untuk menghindari kecurigaan, keduanya membeli kain berbagai ukuran dan warna dari tempat berbeda. Dalam waktu 6 minggu, balon terakhir tersebut diselesaikan. Percaya diri dengan hasil rancangannya, tanpa menunggu lama, ke-8 anggota keluarga tersebut merencanakan melarikan diri secepatnya. Pada tanggal 15 September, ketika badai petir yang dahsyat menciptakan angin yang tepat, kedua keluarga tersebut berangkat ke lokasi peluncuran. Pada pukul 1.30 dini hari, mereka hanya butuh waktu 10 menit untuk mengembangkan balon dan 3 menit tambahan untuk memanaskan udara di dalamnya. Pada pukul 2.00 dini hari, mereka lepas landas. Tali yang menahan gondola balon mereka lupa dipotong, menyebabkan balonnya miring dan menyebabkan kebakaran. Namun, secara cepat dapat dipadamkan. Balon tersebut naik ke ketinggian 2000 meter dalam 9 menit, melayang ke arah Jerman Barat dengan kecepatan kurang lebih 30 km per jam. Sebuah kesalahan perhitungan desain mengakibatkan pipa kompor pembakar terlalu panjang, menyebabkan api terlalu tinggi mengenai balon, menciptakan tekanan berlebihan dan menyebabkan balon terbelah. Udara yang keluar dari belahan itu memadamkan api pembakar. Wessel mampu menyalakan kembali api tersebut dengan korek api dan harus terus melakukannya beberapa kali sebelum melakukan pendaratan. Pada satu titik, mereka meningkatkan api ke tingkat maksimum dan naik ke ketinggian 2500 meter. Mereka mengira bahwa mereka telah cukup tinggi untuk dideteksi, tetapi tidak teridentifikasi. Namun, di sisi lain, mereka telah dideteksi di Jerman Timur oleh penjaga malam di perbatasan. Laporan tentang benda terbang tak dikenal atau UFO yang menuju perbatasan menyebabkan penjaga malam di perbatasan mengaktifkan lampu sorot. Tetapi, balon tersebut terlalu tinggi dan di luar jangkauan dari lampu. Robeknya balon membuat Sohib tersebut harus menggunakan pembakar lebih sering sehingga mengurangi jarak jelajahnya secara signifikan. Hal tersebut mengurangi bahan bakar balon secara cepat, menyebabkan balon udaranya turun dengan cepat sebelum waktunya. Upaya mereka yang tak pantang menyerah akhirnya membuahkan hasil. Mereka berhasil mendarat di negara bagian Bavaria, Jerman Barat, dan hanya berjarak 10 km dari perbatasan. Kurang yakin telah mendarat di Jerman Barat, mereka memastikan dengan melihat sekeliling lahan pertanian, alat pertanian yang lebih canggih meyakinkan bahwa mereka telah mendarat di Jerman Barat. Hal tersebut berbanding terbalik dengan negara asalnya Jerman Timur yang ketinggalan dibandingkan dengan Jerman Barat. Dampak: secara cepat keberhasilan mereka melarikan diri ke Jerman Barat menyebar ke seantero negeri. Jerman Timur segera meningkatkan keamanan di perbatasan, menutup semua bandar kecil yang dekat dengan perbatasan, dan memerintahkan pesawat untuk tetap bersiaga di udara. Selain itu, tangki gas propana menjadi produk terdaftar, dan sejumlah besar kain yang cocok untuk konstruksi balon tidak dapat dibeli lagi. Surat dari Jerman Timur pun kepada dua keluarga yang melarikan diri dilarang. Selain itu, keluarga lain dari kedua Sohib tersebut, Wessel dan Strelzik, ditangkap dan dipenjara 2,5 tahun karena dianggap berkontribusi terhadap pelarian tersebut. Setelah reunifikasi Jerman atau bergabungnya Jerman kembali pada tahun 1990, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah lama mereka di Jerman Timur. Peter Strelzik meninggal pada tahun 2017 pada usia 74 tahun, sedangkan Wessel kayaknya masih hidup dah. Terima kasih telah menonton video ini, dan seperti biasa, salam penyatir handal.